warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang materi dasar genetika. Yang mana materi pertama akan dibawakan oleh Narges Fitri Azahra, materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Inwaratul Mulia, materi ketiga akan dibawakan oleh Miftahul Jannah, materi keempat akan dibawakan oleh Suci Anggraini, materi kelima akan dibawakan oleh Dini, dan materi yang keenam atau yang terakhir akan dibawakan oleh Upi Yulandari. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memulai materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang video pertama, yaitu video yang pertama menjelaskan tentang pengertian kromosom, di mana di dalam video tersebut juga menjelaskan tentang pengertian DNA. DNA merupakan molekul seperti rantai spiral yang terdiri dari 4 jenis nukleosida. Di dalam DNA terdapat label, yaitu A, C, T, dan G. Di video pertama juga dijelaskan mengenai gen, yaitu rintangan DNA yang panjang. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua. Saya akan menjelaskan review tentang inherited genetics disorders. Pertama, diperlihatkan seorang perempuan yang memiliki 6 jari di tangan kirinya, yang mana kondisi tersebut disebut polidaktilis tangan atau jari kaki yang lebih daripada biasanya. Polidaktili ini adalah salah satu contoh kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua. Polidaktili disebabkan oleh alel dominan. Contoh lain dari kelainan genetik adalah fibrosis kistik. Fibrosis kistik ini diwariskan dengan cara yang berbeda dengan polidaktili, yaitu karena memiliki 2 alel resesif. Seringkali orang-orang tidak tahu bahwa mereka adalah carrier atau pembawa dari fibrosis kistik sampai mereka memiliki anak. Hal ini adalah kondisi serius, namun orang tua dapat memastikan bahwa mereka tidak akan memiliki anak dengan kelainan seperti itu lagi dengan menggunakan screening embrio. Screening embrio dilakukan dengan cara orang tua menggunakan fertilisasi in vitro. Namun, fertilisasi ini juga memerlukan biaya yang sangat mahal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video yang ketiga, yaitu What is Epigenetics? Kembar identik berasal dari DNA yang sama. Lantas, bagaimana mereka bisa menjadi sangat berbeda? Bahkan untuk sifat-sifat dengan komponen genetik yang utama. Contohnya, kenapa salah satu seorang bisa menderita penyakit jantung pada usia 55, sedangkan saudaranya yang suka maraton masih sehat dan bugar. Dalam hal ini, genetik dan lingkungan memainkan peran penting, dan untuk memecahkan kasus tersebut dapat ditemukan pada epigenetik. Dalam video dijelaskan epigenetik adalah studi tentang interaksi DNA dan banyak molekul yang ditemukan dalam sel yang bisa mengaktifkan dan menonaktifkan gen. Bagaimana cara kerja epigenetik? Gen di DNA diekspresikan pada saat dibaca dan ditranskripsikan menjadi RNA.
lalu diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Protein inilah yang menentukan fungsi dan karakteristik sebuah sel. Itulah tadi penjelasan mengenai video yang ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Suci Anggreni. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peran Kesmas dalam melakukan pencegahan penyakit terkait kelainan genetik. Peran Kesmas dalam masalah kelainan genetik ini sangat penting agar mencegah banyaknya bayi yang lahir dengan cacat atau tidak sempurna. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap risiko untuk memiliki anak dengan kelainan genetika berdasarkan usia calon ibu, riwayat kelainan genetika dalam keluarga, dan jika ada riwayat kehamilan lainnya. Yang kedua, memilih program bayi tabung. Kelainan genetika pada bayi dapat diminimalkan melalui pre-implantation genetic screening sebelum embrio ditanam ke dalam rahim. Namun, jika sudah hamil, hal yang bisa dilakukan yaitu dengan pengambilan contoh jaringan hasil konsepsi dilakukan pada usia kehamilan 11-14 minggu. Yang kedua, pengambilan contoh cairan amnion dilakukan pada usia kehamilan 14-16 minggu. Yang ketiga, teknik sitogenetika untuk mengetahui ada tidaknya rangkaian DNA tertentu pada kromosom X atau Y di janin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya atas nama Dini akan membahas mengenai hubungan antara materi pengantar genetik manusia dengan materi lain yang telah kita dapatkan, yaitu mengenai kesehatan lingkungan. Berbagai penyakit muncul akibat interaksi gen dengan lingkungan. Setiap orang menghasilkan interaksi yang berbeda-beda karena gen serta faktor lingkungan juga berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi gen yang sudah diturunkan kepada generasi sebelumnya. Nah, adapun interaksi antara gen dengan lingkungan yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, yang pertama yaitu mutagen, yaitu zat asing dari luar tubuh. Contohnya zat kimia dari rokok yang bisa menyebabkan kanker. Yang kedua, interaksi antar gen. Di dalam tubuh gen berinteraksi suatu sama lain untuk mempertahankan fungsi tubuh untuk tetap normal. Contohnya, orang yang mengonsumsi alkohol terlalu sering dan banyak menyebabkan perubahan fungsi gen. Yang selanjutnya yaitu faktor transkripsi, yang itu proses di mana DNA disalin dan diubah menjadi RNA. Dalam proses ini, protein sangat dibutuhkan untuk pembuatan RNA. Selanjutnya yaitu epigenetik, yang merupakan proses di mana lingkungan bisa mempengaruhi jumlah protein. Contohnya, ketika seseorang memiliki gen kanker yang disebabkan oleh keturunan, maka gen tersebut bisa saja aktif ataupun tidak. Nah, lingkungan yang mempengaruhi gen adalah lingkungan yang kurang baik untuk kesehatan secara keseluruhan, seperti zat polusi, asap rokok, atau bahkan kebiasaan merokok dapat mempengaruhi pembentukan gen. Tidak hanya itu, perilaku makan yang tidak sehat juga dianggap dapat mempengaruhi ekspresi gen di dalam tubuh. Oleh karena itu, melakukan pola hidup yang sehat tidak hanya baik untuk kesehatan kita, tetapi akan berpengaruh terhadap gen serta keturunan kita kelak. Nah, itu saja yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh OP Yulandari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dalil Al-Quran tentang pengantar genetika manusia. Nah, lebih lanjut tentang DNA dan RNA, Allah menjelaskan dalam surah Abasa ayat 18-19 yang artinya sebagai berikut. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setitis mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya, atau faqaddarahu. Faqaddarahu memiliki arti lalu mengqadarkannya. Qadar dalam bahasa Arab berarti menentukan,
merencanakan, men-setting, menyusun, dan dalam bahasa kontemporer dapat diartikan sebagai memprogram. Seluruh informasi mengenai fisik dan sifat manusia tersimpan di dalam DNA dan RNA. DNA dan RNA telah memiliki informasi ini sejak tahapan zigot. Ketika pembuahan terjadi, informasi-informasi inilah yang dalam tahapan awal menjadi acuan bagi sel-sel janin untuk berkembang membentuk organ-organ yang lengkap, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keseluruhan bentuk fisik dan sifat-sifat dasar seorang manusia. Semuanya telah diprogram dan ditentukan sejak pembuahan terjadi dan zigot terbentuk. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itu materi yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya maafkan, dan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum